Seri 1 Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 2. Orang itu sama sekali tidak lagi menghiraukan cahaya matahari yang silau. Ia tahu bahwa anak muda itu tidak akan membiarkan cahaya matahari yang merah itu membuat matanya menjadi merah pula. Laksana pun menyadari bahwa lawannya itu menjadi sangat berhati-hati. Kecuali sikapnya, maka pandangan matanya menunjukkan kepadanya bahwa orang itu memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Laksana memang menjadi berdebar-debar. Ada kecemasan di hatinya. Tetapi ia juga menjadi gembira bahwa ia akan dapat mencoba ilmunya dengan orang yang memiliki ilmu setingkat lebih tinggi dari orang-orang yang sebelumnya telah dikalahkannya. Beberapa saat Laksana menunggu. Tetapi karena orang itu tidak juga segera menyerangnya, maka Laksanalah yang tidak sabar lagi. Ialah yang kemudian mulai menyerang. Namun demikian, Laksana tidak melupakan pesan ayahnya bahwa ia tidak boleh kehilangan akal. Ia harus menanggapi semua persoalan dengan tenang. Setiap mengambil keputusan otaknya tidak boleh dalam keadaan keruh, karena dengan demikian maka keputusan yang diambilnya itu pun akan dapat merupakan keputusan yang keruh. Serangan Laksana memang bukan serangan yang menentukan. Karena itu, maka dengan bergeser selangkah, orang yang cacat di wajahnya itu dengan mudah mengelakkannya. Namun adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja Laksana telah melenting menyambar kening. Orang itu terkejut. Dengan cepat pula ia harus memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan anak muda itu. Tetapi ternyata bahwa serangan yang sebenarnya adalah menyusul kemudian. Kaki Laksanalah yang berputar menyambar dengan derasnya. Tidak ada kesempatan bagi orang berwajah cacat itu untuk menghindar. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada menangkis serangan itu. Karena itu, maka segera terjadi benturan demikian pertempuran itu dimulai. Ternyata kedua orang itu telah terkejut. Laksana merasa seakan-akan kakinya telah membentur batu. Karena itu, dengan serta-merta ia telah menarik kakinya yang meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Beberapa saat ia harus berusaha mengatasi rasa sakit pada kakinya itu. Namun dalam pada itu, orang berwajah cacat itu pun telah terdorong surut. Kaki Laksana rasa-rasanya telah menghentakkan kekuatan yang luar biasa, sehingga orang berwajah cacat itu tidak mampu tetap tegak di tempatnya. Bahkan ia pun harus berusaha untuk mengatasi keseimbangannya yang goyah. Ketika orang itu berhasil berdiri dengan mantap, maka Laksana pun telah berdiri tegak pula. Keduanya ternyata telah dapat mengatasi kesulitan di dalam diri mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka pun telah bersikap pula. Beberapa langkah mereka bergeser. Namun nampak pada keduanya, bahwa mereka masih tetap berhati-hati. Orang yang berwajah cacat dan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak itu, terpaksa harus menahan diri. Anak muda itu adalah orang yang sangat berbahaya baginya. Sejenak kemudian, maka hampir berbareng keduanya telah melangkah mendekat. Bahkan keduanya telah mulai mengayunkan serangan-serangan meskipun belum terlalu berbahaya. Namun kemudian menjadi semakin cepat dan semakin keras. Serangan-serangan yang dilontarkan oleh kedua pihak tidak saja menjadi semakin kuat, tetapi mulai mengarah ke sasaran-sasaran yang berbahaya. Keduanya mulai membuat perhitungan-perhitungan yang cermat serta mulai menuangkan kemampuannya dengan lembaran ilmu yang semakin meningkat. Di luar arena Manggada memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Ia tidak saja melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, tetapi ia telah menekuni pertempuran itu untuk memanfaatkannya sebagai satu pengalaman. Meskipun ia sendiri tidak bertempur sebagaimana Laksana, namun ia melihat bagaimana Laksana menentukan langkah-langkahnya pada saat-saat yang gawat. Manggada mampu menilai keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Laksana dalam waktu yang singkat di saat-saat ia menghadapi serangan-serangan lawannya, yang tidak dapat dilawan dengan unsur-unsur yang telah dikuasainya. Namun dengan serta-merta Laksana telah mengembangkan unsur-unsur gerak yang telah dikuasainya itu, hampir tanpa jarak waktu untuk merenung. Ternyata latihan-latihan yang berat, serta pengenalan mereka atas beberapa jenis ilmu di luar rangkuman ilmu dari perguruan mereka, telah membuat Laksana dengan cepat menanggapi keadaan dan sekaligus mengatasinya. Penguasaan tubuh yang mapan hampir mutlak, telah mampu dengan cepat menentukan apa yang harus dilakukannya. Manggada menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Laksana mulai mampu menempatkan diri di antara serunya badai ilmu lawan yang melandanya.
Sebenarnya lah orang berwajah cacat itu mulai menjadi gelisah. Ia sudah meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak. Namun anak muda itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan karena kemudaannya, nampaknya ia masih terlalu bergejolak jiwanya sehingga tercermin dalam ungkapan-ungkapan geraknya. Demikianlah pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat dan semakin keras. Ternyata bahwa Laksana tidak mengecewakan. Meskipun ia belum berpengalaman, namun karena bekal yang dimilikinya cukup lengkap, ditambah dengan kemampuannya mengurai dan kemudian mengambil sikap serta mengembangkan ilmunya, maka perlawanan Laksana benar-benar telah membuat lawannya menjadi semakin gelisah dan tegang. Apalagi langit memang menjadi semakin buram. Sejenak kemudian saatnya senja akan turun. Sesuai dengan rencana, maka tamu orang yang berwajah cacat itu akan datang menjelang senja. Karena itu, maka orang berwajah cacat itu pun telah memutuskan untuk meningkatkan ilmunya benar-benar sampai ke puncak, agar ia dapat menyelesaikan lawannya yang masih muda itu sebelum tamunya benar-benar datang. Tetapi orang berwajah cacat itu tidak dapat merencanakan akhir dari pertempuran itu menurut kehendaknya sendiri. Laksana pun ternyata memiliki kekuatan untuk ikut menentukan. Ia bukannya sudah dikuasai oleh orang berwajah cacat itu, bahkan setiap kali justru Laksanalah yang telah menekan lawannya sehingga orang berwajah cacat itu beberapa kali harus berloncatan surut. Kegelisahan semakin mencengkam jantung orang berwajah cacat itu. Semakin rendah matahari, maka ia pun menjadi semakin gelisah. Ternyata orang berwajah cacat itu tidak mampu melakukan rencananya. Sampai saatnya senja turun, ia masih belum mampu menguasai lawannya yang masih muda itu. Bahkan dalam pertempuran yang menjadi semakin cepat, maka sekali-sekali tangan Laksana telah mampu mengenai tubuh orang berwajah cacat itu. Mula-mula tangan itu hanya menyentuhnya. Namun kemudian menjadi semakin keras dan ternyata sentuhan-sentuhan itu akhirnya telah menyakitinya. Sementara itu, meskipun orang berwajah cacat itu sekali-sekali mampu juga mengenai tubuh lawannya, tetapi dalam perbandingan yang lebih kecil. Apalagi ketika kemudian ternyata daya tahan anak muda itu ternyata jauh melampaui dugaannya. Ketika orang berwajah cacat itu sempat menghantam kening anak muda itu dengan seluruh kekuatannya, anak muda itu hanya terdorong 2 langkah surut. Namun kemudian ia telah kembali dan seakan-akan tubuhnya tidak pernah dikenai oleh lawannya itu. Ketika orang berwajah cacat itu menjadi semakin gelisah dan bahkan hampir saja berputus asa, maka tamu yang ditunggu-tunggunya itu telah datang. 2 orang kawannya dengan tergesa-gesa telah menyongsong tamu yang mereka tunggu-tunggu itu. Seorang yang bertubuh tinggi, tegap, berjambang dan berjanggut lebat, diiringi oleh 2 orang kawannya yang nampaknya sangat patuh kepadanya. "Apa yang terjadi?" bertanya orang berjambang lebat itu. "2 orang anak muda telah mengacaukan persiapan kami untuk menerima kalian di tempat ini," jawab orang yang dikalahkan oleh Laksana pertama kali. Sementara kawannya yang ikut menyongsong tamu-tamu itu adalah orang yang perutnya bagaikan diremas dengan batu penggilingan. "Oh," orang bertubuh tinggi tegap itu mengangguk-angguk. "Kenapa kalian tidak menyelesaikannya saja?" "Ki Lurah sedang menghajar mereka," jawab orang yang menyongsongnya. Tetapi orang berkumis lebat itu tidak dapat dikelabuhinya. Meskipun langit menjadi semakin suram, namun orang itu pun melihat apa yang telah terjadi di sebelah kedai itu. Karena itulah, maka ia pun telah melangkah mendekati arena pertempuran. Sejenak orang itu berdiri termangu-mangu. Namun kemudian tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata, "Jadi kalian sedang bermain kelinci?" Orang berwajah cacat itu terkejut. Ia tidak melihat tamu yang ditunggunya sudah datang karena ia sibuk bertempur tanpa sempat berpaling sama sekali. Namun karena ia mendengar suaranya, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak. Laksana tidak memburunya. Agaknya ia memang memberi kesempatan kepada lawannya untuk sesaat berpaling ke arah orang yang menyapanya. Orang berwajah cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Terasa di beberapa bagian tubuhnya, tulang-tulangnya bagaikan retak. Serangan-serangan anak muda itu yang mengenai bagian-bagian tubuhnya ternyata telah membuatnya benar-benar kesakitan. "Apakah kau sedang mengisi waktumu sambil menunggu aku datang?" bertanya orang berjambang lebat itu. Orang berwajah cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Anak-anak ini memang pantas dihukum. Maafkan, aku terlambat menyambutmu." Orang itu tersenyum. Katanya, "Teruskan. Aku senang melihat permainan ini."
Jarang sekali di saat terakhir ini, aku melihat permainan tikus dan kucing. Tetapi agaknya kucingnya agak sakit-sakitan kali ini, sehingga tikusnya mendapat kesempatan lebih banyak. Wajah orang yang masih saja merasa kesakitan itu menjadi merah. Cacat di wajah itu seakan-akan telah menyala. Namun orang yang baru datang itu tertawa. Katanya, "Jangan menyesali keadaan. Nah, teruskan." Tetapi orang-orang terkejut ketika mereka tiba-tiba saja mendengar Laksana juga tertawa. Katanya, "Kisanak, jika kau tertarik pada permainan ini, apakah kau akan ikut pula?" Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Aku senang melihat sikapmu. Kau adalah seorang anak muda yang bukan saja berani, tetapi kau memang mempunyai bekal yang cukup." "Nah," berkata Laksana, "jadi kau mau ikut?" Orang itu tertawa. Katanya, "Teruskan permainan kalian. Aku akan menjadi penonton yang baik. Aku juga tidak mempunyai keperluan yang sangat mendesak." "Baiklah," berkata Laksana. "Kami akan meneruskan permainan ini. Juga kawanku bermain agaknya masih belum menjadi jemu." "Tentu tidak. Ia sudah terbiasa bermain menjadi kucing. Tetapi biasanya ia mendapatkan kawan bermain yang pantas menjadi tikus. Tetapi agaknya kau terlalu tangkas sehingga kucingnya berkesan sakit-sakitan," sahut orang itu sambil tertawa. Jantung orang yang wajahnya cacat itu bagaikan meledak. Singgungan pada perasaannya itu telah membuatnya semakin marah. Karena itu, maka untuk sesaat ia dapat melupakan perasaan sakit di beberapa bagian dari tubuhnya. "Lihat," geram orang berwajah cacat itu. "Kau akan mendapatkan sebuah hadiah yang pantas hari ini." "Apa?" bertanya tamunya. "Kepala seekor tikus," jawab orang berwajah cacat itu. "Bagus. Aku akan sangat berterima kasih," berkata tamunya sambil mengangguk-angguk. Orang berwajah cacat itu pun kemudian telah melangkah mendekati Laksana. Tetapi ternyata ia tidak akan bertempur dengan tangannya. Tiba-tiba saja orang berwajah cacat itu telah mengambil senjatanya. Semacam keling bulat panjang yang dikenakan pada kedua belah genggaman tangannya. Keling besi baja dengan gigi-gigi pendek yang tajam. "Aku akan memecahkan kepalamu," geram orang berwajah cacat itu. Laksana mengerutkan keningnya. Senjata semacam itu memang berbahaya, tetapi sudah terlalu banyak dikenal orang, sehingga bukan senjata asing. Dalam latihan-latihan berat, Laksana juga sudah berlatih, bagaimana harus melawan senjata seperti itu. Sejenak kemudian, maka lawannya itu telah meloncat. Ia menjadi bertambah garang. Tangannya terayun-ayun dengan derasnya mengarah terutama ke kepala Laksana. Laksana memang harus bekerja lebih keras. Ia tidak berani membentur serangan lawan begitu saja. Sentuhan keling di genggaman tangan orang berwajah cacat itu akan dapat mengoyakkan kulit dagingnya. Karena itu, maka Laksana harus lebih banyak menghindari serangan-serangan lawan atau berusaha untuk menangkis pada pergelangan tangannya. Namun di samping itu Laksana justru menjadi semakin sering menyerang. Kakinya lah yang lebih banyak dipergunakan. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran memang menjadi bertambah tegang. Kawan-kawan orang yang berwajah cacat sudah melihat betapa tangkasnya anak muda itu. Tamunya lah yang kemudian mengangguk-angguk. Namun jantungnya berdegup semakin cepat. Kemampuan anak muda itu benar-benar di luar dugaannya. Ternyata Laksana mampu bertahan terhadap lawannya yang bersenjata keling di genggaman kedua tangannya itu. Dengan kecepatan geraknya serta keterampilannya menerapkan unsur-unsur gerak yang sudah dipelajarinya, maka lawannya yang berwajah cacat itu tidak dapat serta-merta mengalahkannya, meskipun ia sudah mempergunakan senjata. Dalam pertempuran yang keras dan panjang di saat-saat berikutnya, maka justru Laksanalah yang berhasil mendesak orang berwajah cacat itu. Namun demikian, maka kemungkinan yang berbahaya masih saja dapat terjadi atas anak muda itu, karena keling yang bergigi pendek selalu menyambar tubuhnya. Ketika matahari turun ke balik cakrawala, maka langit pun menjadi semakin suram. Beberapa orang yang menghuni kedai di sekitar arena telah menutup pintunya. Namun cahaya lampu nampak menembus celah-celah dinding yang berlubang. Sebenarnya lah para penghuni di sekitar arena pertempuran itu hatinya kecut. Pertempuran nampaknya masih berlangsung panjang. Apalagi setelah tamu yang ditunggu orang berwajah cacat itu datang. Agaknya kemungkinan yang lebih buruk dapat terjadi. Ternyata tamu yang datang kemudian memang tersinggung oleh peristiwa itu.
Jika orang berwajah cacat dapat dikalahkan oleh anak muda itu, maka sikap orang-orang di sekitar tempat akan berubah. Orang berwajah cacat itu tidak akan ditakuti lagi, karena ada orang lain yang menjadi lebih ditakuti. Jika demikian halnya, maka kedudukannya pun akan berubah pula. Karenanya, maka orang itu pun merasa perlu mencampuri perkelahian, meskipun sebenarnya ia merasa sangat kecewa kepada orang berwajah cacat yang tidak dapat segera mengalahkan anak muda itu. Dalam malam yang semakin gelap, orang itu pun telah berdiri di pinggir arena pertempuran. Meskipun malam seakan-akan membuat semuanya semakin hitam, tetapi ketajaman matanya masih melihat betapa orang berwajah cacat itu justru semakin terdesak. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Kau jangan terlalu berhati-hati terhadap anak-anak muda yang deksura itu. Jika kau memang tidak sampai hati menyelesaikannya, maka biarlah aku yang menyelesaikan anak itu. Hatimu memang terlalu lemah menghadapi keadaan seperti itu. Tetapi jika kau tetap dengan sifat-sifatmu, maka akhirnya kau akan tersisih dari pembicaraan orang banyak di tempat ini. Perkelahian yang kau lakukan sudah terlalu lama. Anak itu akan segera kehabisan nafas," geram orang berwajah cacat. "Karena itu, aku akan segera menyelesaikannya." "Sudahlah," berkata tamunya. "Jangan terlalu baik hati." Orang berwajah cacat itu tidak sempat mencegah ketika tamunya tiba-tiba saja sudah turun ke arena. Dengan nada geram ia berkata, "Kau sudah terlalu jauh tenggelam ke dalam sifat-sifatmu yang cengeng. Jangan gemetar melihat darah. Hancurkan saja lawanmu yang memang tidak pantas dibelas kasihani." Orang berwajah cacat itu ingin menjawab. Tetapi tamunya telah mendahului. "Supaya pekerjaan ini cepat selesai, kita akan menyelesaikan bersama-sama. Aku tidak mau membuang banyak waktu yang tidak berarti di sini." Sejenak orang berwajah cacat itu justru menjadi tegang. Namun sejenak kemudian tamunya telah meloncat dengan loncatan panjang, menyerang Laksana. Laksana melihat serangan yang ganas. Karena itu, ia pun serta-merta telah meloncat menghindarinya. Ia sadar bahwa serangan itu bukan sekadar untuk menjajaginya. Tetapi jika ia tersentuh oleh serangan itu, maka akibatnya akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu, orang berwajah cacat itu masih saja termangu-mangu. Tetapi ketika tamunya sudah bertempur dengan sengitnya, maka ia pun melibatkan dirinya pula. Orang-orang yang masih sempat menyaksikan pertempuran dari kejauhan jadi bertambah tegang, tidak lagi dapat mengikuti setiap gerak mereka yang bertempur. Mereka tidak dapat lagi menilai apa yang terjadi, namun tahu bahwa anak muda itu harus bertempur melawan dua orang yang ditakuti di lingkungan itu. Orang berwajah cacat dianggap tidak akan pernah terkalahkan. Apalagi bersama kawan-kawannya. Mereka mengira tamunya pun tentu orang yang memiliki kelebihan sebagaimana orang berwajah cacat itu sendiri. Sehingga dengan demikian, nasib anak muda itu tentu dalam keadaan gawat. Sebenarnya lah, untuk melawan kedua orang itu, Laksana memang mengalami kesulitan. Apalagi orang yang berwajah cacat itu telah mengenakan keling di genggaman tangannya. Sejenak kemudian, Laksana pun benar-benar mulai terdesak. Sebenarnya Laksana tidak terlalu terpengaruh oleh gelapnya malam, karena bersama ayahnya ia telah melatih diri untuk bertempur di dalam gelap. Jika tidak di dalam sanggar yang hanya disinari sebuah lampu kecil di sudut yang jauh, maka mereka berlatih di gelapnya malam. Bahkan ayahnya telah memberikan beberapa petunjuk tentang gelap itu sendiri dalam hubungannya dengan penglihatan matanya. Sehingga dengan demikian, maka Laksana tidak kehilangan pegangan ketika malam menjadi semakin gelap. Bersama ayahnya bahkan Laksana telah berlatih menembus gelapnya malam dengan pandangan matanya, bukan saja di tempat terbuka, tetapi di dalam hutan lebat. Namun ternyata bahwa kedua lawannya itu pun memiliki pengalaman luas pula untuk mengatasi kegelapan, sehingga dengan demikian keduanya tidak terlalu banyak terganggu oleh gelapnya malam. Yang terjadi kemudian adalah, Laksana benar-benar terdesak karena kemampuan lawan-lawannya. Tamu orang berwajah cacat itu memiliki kecepatan gerak luar biasa. Sementara si berwajah cacat itu adalah orang yang sangat kuat. Gerigi kelingnya telah menyentuh lengan Laksana sehingga menggoreskan luka meski tidak begitu dalam, meskipun ia telah berusaha menangkisnya dengan membentur pergelangan tangan itu. Laksana serta-merta meloncat menjauhi lawan-lawannya untuk mengambil jarak. Ia merasakan pedih yang menyengat. Tetapi kedua lawannya agaknya tidak mau melepaskannya. Mereka bersiap untuk memburunya, ketika tiba-tiba saja mereka tertegun karena tawa di luar arena. Bagus, Manggadalah yang ternyata telah tertawa.
Ternyata kalian berdua merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun alasan yang diberikan tamu yang terhormat itu tidak masuk akal, namun terjadilah pengeroyokan oleh dua orang yang ditakuti orang-orang di lingkungan ini. Jika dua raksasa telah maju bersama-sama, maka dapat dibayangkan betapa besarnya kemampuan dan kekuatan mereka. Setan. Siapa kau? Geram tamu orang berwajah cacat itu. Manggada melangkah pula memasuki arena. Sebenarnya ia cenderung untuk menghindari perkelahian. Tetapi Laksana agaknya bersikap lain, sementara Manggada tidak akan dapat membiarkan Laksana mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga, maka Manggada terpaksa melibatkan diri pula. Kisanak, berkata Manggada. Nampaknya pertempuran menjadi tidak adil karena saudaraku harus bertempur melawan dua orang. Karena itu, maka aku pun ingin ikut pula bermain kucing dan tikus yang ternyata sangat menarik ini. Meskipun demikian, segala sesuatunya terserah kepada Kisanak. Jika Kisanak merasa perlu melibatkan kawan-kawan, kami tidak berkeberatan. Karena kami sudah mengetahui bahwa harga diri Kisanak ternyata tidak begitu tinggi. Kisanak berusaha menghapus kenyataan dengan alasan yang dibuat-buat, seolah-olah kawanmu yang tidak dapat menerima kedatanganmu dengan baik itu terlalu cengeng, lemah hati dan sangat berbelas kasihan. Padahal, kau tentu tahu bahwa ia memang tidak punya kemampuan untuk melawan saudaraku itu. Tutup mulutmu, bentak tamu orang berwajah cacat itu. Apakah aku harus membungkam mulutmu lebih dahulu? Terserah kepadamu dan kepada kawan-kawanmu. Pokoknya aku akan berkelahi di samping saudaraku. Siapapun yang ingin melawan kami silahkan memasuki arena. Harga diri agaknya memang tidak begitu penting bagi kalian, berkata Manggada yang kemudian melangkah mendekati adik sepupunya. Kedua lawan yang garang itu termangu-mangu sejenak. Dua anak muda itu nampaknya memang meyakinkan. Tetapi ketika Manggada menyebut-nyebut harga diri, maka harga diri mereka sebenarnya telah tersentuh. Karena itu, kedua orang itu tidak serta-merta memanggil kawan-kawannya untuk ikut memasuki arena. Marilah, berkata Manggada kemudian. Kami sudah siap. Jika kalian ingin ikut bermain semuanya, kami tidak berkeberatan, berkata Laksana. Lalu, dengan demikian kami dan orang-orang di lingkungan ini akan dapat menilai seberapa besar nama kalian dibandingkan dengan harga diri kalian, cukup, bentak orang berwajah cacat itu. Aku akan membunuhmu. Manggada dan Laksana pun telah bersiap sepenuhnya. Sementara itu Manggada sempat berbisik. Kau telah menyeret kita dalam persoalan yang tidak ada artinya seperti ini. Laksana mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian menjawab dengan suara yang lambat hampir berdesis. Siapa bilang tidak ada artinya? Aku merasa mendapatkan petunjuk yang sangat berharga tentang pengembangan ilmuku. Oh, Manggada mengangguk-angguk. Jika itu yang kau maksud, aku sependapat. Tetapi apakah cukup berharga dibandingkan dengan kemungkinan yang bakal terjadi? Laksana termangu-mangu. Namun akhirnya ia bergumam. Sudah terlanjur. Manggada tidak bertanya lagi. Ia pun harus bersiap sepenuhnya menghadapi lawannya itu. Ternyata bahwa Manggada harus berhadapan dengan orang yang disebut tamu oleh orang yang cacat wajahnya itu, sementara orang yang cacat itu tetap akan berhadapan dengan Laksana. Meskipun orang cacat itu harus mengakui di dalam hati bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda itu. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia hanya berharap agar tamunya akan dengan cepat mengalahkan anak muda yang seorang lagi, yang sejak semula hanya melihat-lihat saja. Orang yang berwajah cacat itu berharap bahwa anak muda itu tidak memiliki kemampuan sebagaimana anak muda yang bertempur melawannya. Jika tamunya itu sudah berhasil, maka ia tentu akan dapat membantunya mengalahkan lawannya itu. Karena itu, maka yang harus dilakukan kemudian adalah justru lebih banyak bertahan saja daripada menyerang. Demikianlah. Sejenak kemudian kedua orang itu telah terlibat dalam pertempuran. Tetapi mereka berdua harus melawan dua orang anak muda. Orang berwajah cacat itu telah kembali lagi dalam keadaannya semula sebelum tamunya itu melibatkan diri. Lawannya, anak muda itu, telah dengan serta-merta mulai mendesaknya lagi, meskipun ia tetap mempergunakan keling bergerigi di tangannya. Namun ia masih tetap berharap bahwa tamunya akan segera membantunya setelah ia menyelesaikan lawannya. Orang berwajah cacat itu yakin bahwa tamunya tidak akan mengalami kesulitan, karena menurut pengenalannya, tamunya itu adalah orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripadanya.
Sementara itu ia menduga bahwa anak muda yang melawan tamunya tidak memiliki kemampuan seperti lawannya itu. Sesaat Manggada memang agak canggung. Karena itu, beberapa kali ia justru berloncatan mengambil jarak. Orang berwajah cacat itu menjadi semakin yakin bahwa dalam waktu dekat tamunya itu akan segera menyelesaikan lawannya, justru karena orang itu sekilas sempat melihat bagaimana lawannya berloncatan surut. Lawan Manggada itu memang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang berwajah cacat itu. Karena itu, maka pada benturan-benturan pertama, Manggada masih belum dapat mengeterapkan ilmunya dengan mapan sebagaimana Laksana. Tetapi lawan yang pertama bagi Laksana adalah lawan yang tidak memiliki ilmu setinggi tamu orang yang berwajah cacat itu. Sehingga dengan demikian Laksana dapat menyesuaikan ilmunya dengan tataran selapis demi selapis. Namun keuntungan Manggada adalah bahwa ia telah menyaksikan Laksana bertempur. Dari pengamatan itu, maka Manggada telah mendapat pengalaman pula yang dapat membantunya melawan tamu dari orang berwajah cacat itu. Perlahan-lahan Manggada mulai menyesuaikan dirinya. Ia mulai mantap mengeterapkan unsur-unsur gerak yang sudah dipelajarinya dan bahkan ia pun mulai mampu mengambil sikap menghadapi unsur-unsur gerak yang baru ditemuinya saat itu, yang dipergunakan oleh lawannya yang jauh lebih berpengalaman. Untunglah bahwa Manggada pun telah menempa diri dengan latihan-latihan yang berat dan keras. Bahkan sebagai saudara yang lebih tua dalam perguruannya, Manggada memang memiliki kelebihan dari Laksana. Meskipun umur keduanya hanya terpaut setahun, tetapi cara berpikir Manggada memang lebih dewasa dari adik sepupunya. Apalagi Manggada yang berguru pada pamannya itu telah terpisah dari kedua orang tuanya, sementara Laksana meskipun berguru pada guru yang sama dengan Manggada, tetapi ia berada di rumah sendiri. Gurunya itu adalah juga ayahnya, sehingga ia menjadi lebih manja dari sepupunya. Meskipun gurunya tidak membedakan antara kedua muridnya, namun perkembangan yang wajar telah terjadi. Manggada yang harus lebih prihatin dari adik sepupunya itu tumbuh menjadi lebih dewasa dari Laksana. Demikian pula penguasaan ilmu mereka. Meskipun pada dasarnya mereka memiliki ilmu yang sama, karena dasar ilmu gurunya telah tertuang seluruhnya, namun Manggada agak lebih dewasa mengendapkan ilmu itu di dalam dirinya. Karena itu, maka menghadapi lawan yang lebih baik dari orang yang berwajah cacat itu, Manggada segera berhasil mengimbanginya. Karena itu, maka pertempuran di antara mereka pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Keduanya berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengatasi lawannya. Berbekal pengalaman yang panjang, maka tamu orang berwajah cacat itu segera mengetahui bahwa lawannya, anak muda itu adalah seorang yang baru saja keluar dari sebuah perguruan dengan ilmunya yang masih utuh dan lugu. Namun dalam beberapa saat kemudian segera terasa, bahwa anak muda itu dengan cepat berusaha untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ilmunya. Unsur-unsur geraknya justru mulai berkembang bahkan rasa-rasanya anak muda itu telah diberi beberapa umpan untuk dapat dipecahkannya dengan bekal ilmu yang ada padanya. Tamu dari orang berwajah cacat itu memang menjadi heran. Anak itu tentu anak yang sangat cerdas. Namun karena itu pula maka orang itu pun menjadi semakin berhati-hati. Anak muda yang dijumpainya itu benar-benar anak muda yang luar biasa. Dalam pada itu, Manggada semakin lama menjadi semakin mapan. Ia justru mulai menilai arti dari latihan-latihan yang dilakukan dengan keras di dalam maupun di luar sanggar. Ia mulai mendapat kesempatan untuk mengeterapkan pesan-pesan gurunya yang sebelumnya hanya dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh betapapun beratnya latihan. Tetapi dalam perkelahian yang sebenarnya, maka Manggada tidak perlu terlalu banyak mengekang diri. Ia tidak perlu memperhitungkan apakah serangannya akan menyakiti lawannya atau tidak. Karena itulah, maka semakin lama terasa oleh lawannya, bahwa kemampuan Manggada justru menjadi semakin berat. Semakin lama semakin terasa menekan. Orang yang berwajah cacat itu ternyata telah menjadi semakin sulit. Betapapun ia mempergunakan senjatanya dengan segenap kemampuannya, tetapi anak muda itu benar-benar mampu berloncatan secepat burung sikatan menyambar belalang. Namun sekali-sekali serangannya datang dengan dahsyatnya seolah-olah seekor burung Garuda menyambar mangsanya. Orang yang berwajah cacat itu benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk melawan. Beberapa kali tangan Laksana telah mengenai tubuhnya. Bahkan 2 kali mengenai keningnya dan sekali menyambar tengkuknya. Rasa-rasanya tulang-tulangnya sudah berpatahan sehingga tubuhnya menjadi semakin lama semakin lemah. Tetapi yang ditunggu tidak juga segera datang.
Tamunya tidak segera dapat mengalahkan anak muda yang ikut turun ke arena itu, yang semula disangkanya tidak mempunyai kemampuan seperti anak muda yang lain yang bertempur melawannya. Namun dalam kesempatan-kesempatan kecil, orang yang berwajah cacat itu melihat bahwa tamunya itu justru mulai terdesak. Anak-anak gila, geram orang berwajah cacat itu. Dengan demikian, maka ia tidak lagi mempunyai harapan untuk mendapat pertolongan dari tamunya. Beberapa saat ia masih mencoba bertahan. Namun sementara itu tamunya pun telah mulai disentuh oleh tangan Manggada yang terasa seberat timah hitam. Karena itu, maka kedua orang yang sedang bertempur itu sama sekali tidak melihat kemungkinan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi mereka tidak mau dihinakan karena kekalahan mereka, sehingga orang-orang di sekitar tempat itu akan memberikan penilaian yang sangat merugikan kepada mereka. Karena itu, maka tamu orang berwajah cacat itu, tiba-tiba saja telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya. Kedua orang pengikutnya menjadi ragu-ragu. Hal seperti itu jarang sekali dilakukan. Hanya apabila orang bertubuh tinggi tegap, berjambang dan berjanggut lebat itu membentur lawan yang tidak terkalahkan, barulah ia mengisyaratkan kedua orang itu untuk ikut membantu. Namun ternyata bahwa isyarat yang hanya mereka berdua sajalah yang mengerti itu telah diberikan. Karena kedua orang itu ragu-ragu, maka tamu orang cacat itu tiba-tiba saja telah berteriak. "Heh, jangan biarkan anak itu lari. Cepat, kepung anak itu." Barulah kedua orang pengikutnya yakin, bahwa orang bertubuh tinggi tegap itu memang memerlukan mereka. Karena itu, maka kedua orang pengikutnya itu pun telah turun pula ke arena. Dengan serta-merta mereka telah menyergap dengan garangnya. Manggada memang terkejut melihat kedua orang itu turun. Karena itu, maka ia pun harus semakin berhati-hati menghadapi tiga orang lawan. Sebenarnya lah bahwa bertiga lawan Manggada itu menjadi terlalu berat. Manggada yang belum berpengalaman itu telah terlibat dalam pertempuran yang demikian sengitnya. Di lingkaran pertempuran yang lain, orang berwajah cacat itu pun telah memanggil kawan-kawannya pula. Ia sadar bahwa dua di antara kawannya telah dikalahkan oleh lawannya yang muda itu, sehingga tenaganya tentu sudah susut. Tetapi seorang yang lain masih segar dan belum kehilangan tenaga sama sekali. Demikianlah, maka Laksana pun harus bertempur menghadapi 4 orang lawan. Meskipun dua di antara mereka masih belum pulih, tetapi berempat mereka merupakan kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat lamanya mereka bertempur. Manggada melawan 3 orang, sementara Laksana melawan 4 orang. Sedangkan orang berwajah cacat itu masih juga mempergunakan keling di tangannya. Kedua anak muda itu harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi lawan-lawannya. Namun bagaimanapun juga ternyata mereka merasa bahwa betapa beratnya bertempur melawan 3 dan 4 orang. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksana masih bertahan. Namun akhirnya Manggada tidak dapat ingkar, bahwa ilmunya yang diterimanya selama ia berguru, masih jauh dari mencukupi. Demikian pula Laksana. Ia harus menyadari, bahwa demikian ia lepas dari perguruannya, bukan berarti bahwa ia adalah orang yang terkuat di bawah lengkung langit. Ketika ia bertempur seorang melawan seorang, maka ia memang merasa bahwa ilmunya seakan-akan mampu mengatasi. Namun kemudian ternyata bahwa ia telah keliru menilai diri, sehingga tidak ada kemungkinan yang paling baik daripada menghindar. Karena itu, maka pada kesempatan berikutnya, Manggada dan Laksana itu pun telah bergeser saling menjauh. Namun dengan isyarat tertentu, maka keduanya telah meloncat meninggalkan arena pertempuran, tanpa mencabut senjata mereka lebih dahulu. Kedua anak muda itu telah berlari menghindari lawan-lawan mereka. Keduanya ternyata telah memilih arah yang berbeda. Meskipun lawan-lawannya berusaha untuk mengejarnya, tetapi mereka terpaksa berhenti sebelum sempat menangkap. Lawan-lawannya yang tahu kemampuan kedua anak muda itu tidak mau berpencar. Mereka mengejar kedua anak muda yang berlari ke arah yang berbeda itu dalam kelompok masing-masing. Mereka menyadari, jika mereka berpencar, maka mereka akan dapat menempuh bahaya, karena mereka masing-masing bahkan 2 orang di antara mereka bersama-sama tidak akan dapat melawan seorang di antara anak-anak muda itu. Karena itu, demikian kedua anak muda itu masuk ke gelapnya malam, mereka pun telah berhenti mengejar. Beberapa orang di antara mereka terdengar mengumpat. Orang yang berwajah cacat itu pun mengumpat pula. Namun orang yang disebut tamunya itu berkata, "Mereka memang pantas dihukum. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku kagum terhadap mereka. Dengan jujur aku katakan, bahwa aku belum pernah bertemu dengan anak-anak muda seperti itu.
baik sikapnya maupun kemampuannya. Nah, siapakah di antara kita, seorang-seorang, merasa bahwa kemampuannya dapat mengimbangi anak muda itu? Semua orang terdiam, karena setiap orang memang mengakui di dalam hati, bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang mampu mengimbangi kemampuan anak-anak muda itu. Sudahlah, berkata tamu orang berwajah cacat itu. Kita lupakan saja mereka. Jika mereka kembali, kita jangan menghiraukannya. Karena jika timbul lagi perselisihan, kitalah yang akan menderita malu. Kita harus mengakui bahwa kita tidak akan dapat mengalahkannya. Apalagi jika anak-anak itu kembali dengan orang yang paling dihormatinya. Gurunya. Karena aku yakin, menilik unsur-unsur geraknya, kedua anak muda itu adalah murid-murid seperguruan. Mereka agaknya baru saja keluar dari perguruannya untuk melihat cakrawala yang lebih luas dari dunia olah kanuragan. Kita adalah orang yang pertama atau setidak-tidaknya termasuk orang-orang di permulaan usaha mereka untuk menjajaki kemampuan mereka sendiri sebagaimana anak-anak muda yang baru mendapatkan ilmu. Menurut penglihatanku yang sekilas, nampaknya mereka bukan orang-orang jahat yang pantas untuk dihukum atau pemeras-pemeras seperti kita. Orang berwajah cacat itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia membenarkan di dalam hati bahwa dua orang anak muda itu sulit untuk dikalahkan. Apalagi jika kemudian datang gurunya atau saudara tua seperguruan. Sekarang kita akan membicarakan urusan kita sendiri, berkata orang yang disebut tamu orang cacat di wajahnya itu. Orang berwajah cacat itu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Tetapi kedai-kedai itu sudah tutup. Bukankah kau dapat memaksa salah seorang di antara mereka membuka kedainya?" bertanya tamunya itu. Orang berwajah cacat itu mengangguk-angguk. Jawabnya, "Baiklah. Aku akan memaksa mereka membuka pintu kedainya." Sebenarnya lah orang berwajah cacat itu telah memaksa pemilik kedai yang telah menutup pintunya itu untuk membuka kembali. Pemilik kedai itu memang tidak akan dapat menyatakan keberatannya, karena jika demikian maka akibatnya akan sangat buruk baginya. Sementara itu, Manggada dan Laksana masih berlari-lari kecil menjauhi padukuhan itu. Mereka memang terpisah. Namun beberapa saat kemudian, keduanya telah berusaha menemukan jalan induk. Keduanya memang saling mencari untuk beberapa saat. Namun akhirnya mereka pun dapat saling menemukan. Ketika Manggada berjalan menyusuri jalan induk di malam yang gelap, maka diketemukannya adik sepupunya itu duduk di bawah sebatang pohon di pinggir jalan yang sepi, meskipun di siang hari jalan itu cukup ramai. Manggada pun kemudian telah duduk pula di sampingnya. Ternyata keduanya memang terengah-engah. Untuk beberapa saat keduanya berdiam diri. Sementara itu Laksana malahan bersandar pada batang pohon itu. Baru sejenak kemudian Manggada berkata, "Rasa-rasanya kita sudah puas sempat berlari-lari dalam kegelapan. Hampir saja aku terperosok ke dalam sumur sebelum aku keluar dari padukuhan itu." Laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Katanya, "Bukankah kita telah mendapat satu pengalaman yang menarik? Dengan demikian kita dapat menilai diri kita sendiri." "Bagaimana kita dapat menilai diri kita?" bertanya Manggada. "Kita tidak mempunyai takaran, apakah orang-orang itu dianggap memiliki kemampuan tinggi, sedang, atau justru berkemampuan sangat rendah. Jika ternyata menurut ukuran dunia olah kanuragan, orang-orang itu berkemampuan sangat rendah, maka alangkah bodohnya kita. Kita harus mengambil takaran yang lain," berkata Laksana. "Maksudmu?" bertanya Manggada. "Kita akan berkelahi lagi," jawab Laksana pula. Manggada mengerutkan keningnya. Dengan nada heran ia bertanya, "Dengan siapa?" "Kita harus menguji ilmu kita dengan siapapun kita berkelahi," jawab Laksana. "Itulah yang dicemaskan oleh Paman," jawab Manggada. "Kita tidak perlu berbuat demikian." "Tetapi bukankah terasa manfaatnya bahwa kita telah bertempur dengan orang-orang itu?" bertanya Laksana. Lalu katanya, "Dengan demikian kita dapat menjajaki kemampuan kita serta kesempatan untuk mengembangkan unsur-unsur gerak yang pernah kita pelajari. Ternyata kadang-kadang kita berhadapan dengan unsur gerak yang tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat diatasi dengan unsur gerak yang manapun yang pernah kita kuasai. Namun bukan berarti bahwa kita harus gagal. Pada saat demikian itulah maka unsur gerak yang kita kuasai itu berkembang. Jika tidak, maka tubuh kita akan disakiti. Tanpa memaksa diri dengan cara itu, maka perkembangan ilmu kita akan lambat.
Tetapi Manggada menggelengkan kepalanya. Katanya, tetapi aku tidak sependapat dengan caramu. Mungkin kita dapat melakukannya dengan orang-orang lain yang memiliki ilmu dari keturunan perguruan yang lain yang dapat berlatih bersama kita. Dengan demikian kita tidak perlu berkelahi tanpa sebab. Kenapa harus menunggu sampai ada orang lain menolong kita? Baiklah. Kita memang tidak perlu memancing persoalan. Tetapi jika persoalan itu datang kepada kita, maka kita tidak akan menghindar, berkata Laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Untuk beberapa saat lamanya keduanya duduk berdiam diri di bawah pohon di pinggir jalan itu. Laksana yang bersandar pada batangnya yang cukup besar justru mulai terkantuk-kantuk. Angin malam yang sejuk mengusap wajahnya dengan lembut. Namun sambil memejamkan matanya Laksana itu sempat berkata, mudah-mudahan ada penyamun lewat dan ingin menyamun kita. Ah, kau ini ada-ada saja, desis Manggada. Laksana tertawa. Namun tiba-tiba saja ia berkata, marilah. Kita berjalan terus. Bulak di hadapan kita adalah bulak yang panjang. Mungkin kita mempunyai kesempatan untuk dirampok orang. Jangan mengigau begitu, potong Manggada. Laksana masih saja tertawa. Katanya, apakah salahnya mencari pengalaman? Bukankah pengalaman akan dapat menjadi guru yang sangat baik? Ah, kau, geram Manggada. Tetapi Laksana masih saja tertawa. Bahkan kemudian ia pun telah menarik tangan Manggada sambil berkata, marilah. Kita berjalan terus. Manggada tidak dapat menolak. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah meneruskan perjalanan. Dalam gelapnya malam mereka menyusuri jalan yang agaknya menuju ke tempat-tempat terpenting di sekitar tempat itu. Meskipun keduanya belum mengetahui dengan pasti, namun keduanya mengerti bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan yang paling banyak dilewati orang di siang hari. Mungkin jalan ini menuju ke padukuhan induk sebuah kademangan yang besar, berkata Laksana. Kita baru dapat menentukan arah besok pagi, berkata Manggada. Bahkan mungkin kita menempuh jalan yang salah. Tidak banyak berarti, jawab Laksana. Jika kita salah jalan, kita akan mencari jalan kembali ke garis lurus yang harus kita lewati. Kita akan tetap mempunyai ancar-ancar. Sementara itu seharusnya kau dapat mengenali jalan menuju ke rumahmu itu. Tetapi jika kita berjalan di malam hari, memang agak sulit untuk mengenalinya. Apalagi sudah lama aku tidak lewat jalan itu lagi, jawab Manggada. Tidak apa-apa, berkata Laksana. Kita mempunyai waktu tidak terbatas. Tetapi bekal kitalah yang terbatas, berkata Manggada. Jika kita tidak sampai ke tujuan pada waktunya, sementara itu bekal itu habis di jalan, apa yang kita lakukan? Minta-minta? Atau sekaligus menjajaki ilmu kita akan merampok? Laksana termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kita akan berusaha untuk menyelesaikan perjalanan kita sebelum bekal kita habis. Manggada tidak menjawab. Tetapi ternyata mereka masih saja berjalan terus. Namun Laksana pun ternyata tidak mau memasuki padukuhan-padukuhan yang ada di hadapan mereka. Ia lebih senang menghindari gardu-gardu yang biasanya terdapat di belakang regol padukuhan. Kenapa kita menghindari mereka? Justru Manggadalah yang bertanya kemudian. Buat apa bersusah-susah melayani mereka? Mereka tentu akan bertanya tentang 1000 macam soal sehingga mungkin dapat membuatku marah, sahut Laksana. Bukankah kau memang ingin berkelahi? Bertanya Manggada. Tetapi tidak dengan anak-anak padukuhan. Tidak ada gunanya sama sekali. Mereka bukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang dapat memberikan pengalaman bagi kita, jawab Laksana. Manggada tidak menjawab. Tetapi sebenarnya ia bingung. Apakah Laksana memang segan bertengkar dengan mereka atau justru karena kesombongannya sehingga ia menganggap anak-anak muda itu tidak berarti bagi pengalamannya. Untuk beberapa saat keduanya berjalan sambil berdiam diri. Manggada dan Laksana sempat menilai peristiwa yang baru saja terjadi. Laksana menganggap bahwa pengalaman yang diperoleh itu telah memberikan manfaat baginya. Sementara itu, Manggada pun mengakui bahwa pertempuran itu telah membuka pintu pengalaman yang berharga bagi perjalanan ilmu mereka. Tetapi Manggada tidak sependapat bahwa cara seperti itu akan selalu ditempuh oleh Laksana. Selain akan dapat menumbuhkan permusuhan dan dendam, suatu ketika mungkin mereka akan membentur kekuatan yang tidak teratasi.
Bukan berarti bahwa mereka harus ketakutan menghadapi ilmu yang lebih tinggi, tetapi sebab dari benturan ilmu itu sendiri harus berarti. Bukan justru dicari-cari. Untuk beberapa saat lamanya keduanya masih saja berdiam diri. Sementara malah menjadi semakin dalam. Jika mereka berjalan melalui jalan yang dekat dengan mulut-mulut lorong di padukuhan, maka mereka pun melihat obor yang menyala di pintu gerbang atau di gardu-gardu. Tetapi keduanya tidak berniat untuk berjalan melalui gerbang-gerbang padukuhan yang pada umumnya terdapat gardu-gardu perondaan di dekatnya. Namun beberapa saat kemudian Laksana pun berkata, "Apakah kita akan berjalan terus semalam suntuk? Bukankah kau yang ingin berjalan terus untuk mendapatkan kemungkinan bertemu dengan penyamun di malam hari atau perampok yang berpapasan di jalan ini?" jawab Manggada. Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Jika demikian aku mempunyai usul baru." "Apa?" bertanya Manggada. "Kita beristirahat," jawab Laksana. "Agaknya aku mulai kantuk dan letih." Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Di mana menurut pendapatmu tempat yang terbaik untuk beristirahat?" "Biasanya kedai-kedai yang besar memberikan tempat untuk menginap. Biasanya bagi para pedagang yang kemalaman atau tempat yang memang diperuntukkan bagi pertemuan para pedagang dari berbagai tempat yang jauh akan dapat diberikan tempat meskipun mungkin kurang baik," berkata Laksana. "Bukankah ayah pernah mengatakannya tentang hal itu?" "Tetapi kita bukan pedagang," sahut Manggada. "Tentu bukan soal, asal kita juga membayar seperti seorang pedagang. Atau kita dapat mengaku pedagang. Atau kita dapat mengaku sebagai seorang pedagang yang kemalaman," berkata Laksana. Manggada mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, "Malam telah larut. Apakah tidak sebaiknya kita mencari pengalaman lain? Kita dapat bermalam di mana saja. Kita akan mencari sebuah pategalan yang agaknya tidak terlalu sering didatangi orang atau padang perdu atau tempat-tempat lain yang barangkali baik untuk bermalam." Tetapi Laksana mengerutkan keningnya. Katanya, "Setiap saat hujan dapat turun. Lihat, beberapa lembar awan lewat di depan wajah langit. Apa salahnya hujan turun? Tentu para petani yang sawahnya tidak terjangkau oleh parit-parit dan sungai-sungai buatan yang sengaja digali untuk menyalurkan air ke bulak-bulak akan sangat berterima kasih jika hujan turun. Apalagi bagi mereka yang sudah mulai menanam padi seperti sawah sebelah," sahut Manggada. "Tetapi sawah sebelah mendapat air dari parit itu," berkata Laksana. "Ya, sawah di sebelah menyebelah jalan itu. Tetapi di tempat lain parit itu tidak akan menjangkaunya," jawab Manggada. Laksana tidak segera menjawab. Namun kemudian katanya seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. "Tetapi lebih baik kita mencari penginapan. Di penginapan kita akan dapat memesan minuman dan makanan. Setidak-tidaknya untuk makan pagi besok." "Seperti sawah sebelah," sahut Manggada. "Bukankah pengalaman akan dapat menjadi guru yang baik?" bertanya Manggada. "Lebih baik mencari pengalaman tentang olah kanuragan daripada sekedar tidur di pategalan dikerumuni nyamuk dan barangkali anjing-anjing liar," jawab Laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa adik sepupunya. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Tetapi kaulah yang mencari penginapan." "Tentu kita berdua," sahut Laksana. Manggada terdiam. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah bulak. Namun ketika jalan itu menuju ke sebuah padukuhan yang besar, maka Laksana berkata, "Kita memasuki padukuhan itu. Mungkin di padukuhan itu terdapat sebuah kedai yang besar yang memberikan tempat untuk menginap." "Jadi kita akan memasuki gerbang padukuhan itu?" bertanya Manggada. "Ya. Tentu saja kita akan mengaku pedagang yang kemalaman di perjalanan," jawab Laksana. "Pedagang apa?" "Kita tidak membawa apapun dan barangkali tampang dan pakaian kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pedagang," desis Manggada. Laksana pun mengangguk-angguk. Katanya, "Kita memang harus menyiapkan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang tentu ada di gardu di belakang gerbang itu." "Nah, kaulah yang harus menyediakan jawaban itu," berkata Manggada. Laksana mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Baiklah. Kita akan mengatakan kepada mereka bahwa kita adalah dua orang yang sedang menempuh perjalanan karena satu kepentingan keluarga.
Tentu tidak ada orang yang berhak bertanya kepentingan itu, karena itu sifatnya sangat pribadi. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya. Jadi kita tidak mengaku sebagai pedagang? Tidak. Daripada kita akan mengalami kesulitan jika mereka bertanya lebih jauh, jawab Laksana. Manggada mengangguk-angguk. Ia harus menyesuaikan diri dengan rencana Laksana itu, agar jawaban mereka tidak bersimpang siur. Demikianlah, maka mereka berdua telah menuju ke padukuhan besar di hadapan mereka. Tidak seperti yang telah mereka lakukan, menyimpang melalui jalan-jalan yang lebih kecil. Seperti yang mereka duga, mereka harus berhenti di gerbang itu yang memang terdapat sebuah gardu ronda. Beberapa anak muda yang bertugas malam itu telah menghentikan mereka. "Siapakah kalian?" bertanya anak muda yang bertanggung jawab di gardu malam itu. "Kami adalah pejalan yang kemalaman," jawab Laksana. "Pengembara?" bertanya anak muda itu lagi. "Bukan. Tetapi kami dalam perjalanan menuju ke rumah saudara kami karena satu keperluan keluarga," jawab Laksana. "Keperluan apa?" bertanya anak muda itu lagi. "Maaf, Kisanak," jawab Laksana. "Keperluan kami adalah sangat pribadi, sehingga kami tidak dapat menyebutkan di hadapan Kisanak." Anak muda itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi. "Sekarang kalian berdua akan pergi kemana?" "Kami akan bermalam di padukuhan ini," jawab Laksana yang kemudian justru bertanya. "Kisanak, apakah di padukuhan ini ada penginapan?" Anak muda itu termangu-mangu. Ia pun kemudian berpaling kepada kawan-kawannya sambil berkata, "Apakah kita dapat membiarkan mereka pergi ke penginapan? Sementara orang-orang di penginapan itu sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk itu?" Beberapa anak muda yang berdiri di depan gardunya itu pun saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka melangkah maju sambil bertanya, "Apakah bukan justru keduanya itu yang harus dicurigai?" Bersambung ke episode 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.